Oke, kita bertemu pada pertemuan pertama perkuliahan cyber forensik. Jadi pada pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan mengenai eh, pendahuluan dulu apa itu komputer forensik. Jadi kita langsung lanjut aja. Nah, kenapa bisa ada forensik di sini? Ya, balik lagi karena adanya kejahatan. Nah, kejahatan apa? Ya, kejahatan cyber. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan berbagai jenis-jenis kejahatan di dunia cyber, seperti adanya penyerangan oleh hacker, ada pencurian data, ada virus, dan lain sebagainya. Nah, semua kejahatan-kejahatan ini akan meninggalkan barang bukti. Nah, barang buktinya berupa digital atau digital evidence. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai jenis perangkat digital. Nah, yang ini akan dijadikan sebagai barang bukti dari suatu kejahatan cyber. Nah, selanjutnya tugas seorang forensik atau ahli forensik itu adalah bagaimana menganalisa bukti-bukti digital ini untuk menemukan suatu fakta atau informasi yang bisa dijadikan uh, informasi dalam persidangan. Nah, kita mulai dulu dengan definisi singkatnya. Jadi, komputer forensik itu merupakan suatu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang tentunya ditemukan dalam komputer yang berupa media penyimpanan ataupun perangkat digital. Di sini di garis bawah itu adalah adanya suatu bukti digital. Lalu tujuannya untuk apa sih sebenarnya komputer forensik itu? Komputer forensik itu tujuan pertamanya itu adalah mengamankan bukti digital. Ya, kenapa perlu diamankan? Karena bukti digital itu rawan akan hal bisa rusak, terhapus, dan lain sebagainya. Setelah diamankan, barulah dilakukan analisis bukti digital untuk menemukan berbagai fakta yang objektif dari suatu kejadian atau pelanggaran keamanan dari suatu sistem informasi. Ini penjelasan tujuan singkatnya. Jadi di sini saya garis bawahi adalah mengamankan dan menganalisis barang bukti untuk menemukan suatu fakta yang objektif dari suatu kejadian. Nah, ini ada 4 tahapan dalam komputer forensik. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Jadi semua bukti-bukti dalam TKP, tempat kejadian perkara, yang berupa bukti digital dikumpulkan. Lalu dilakukan pengujian mana yang kira-kira memiliki informasi dalam suatu kejadian. Jadi dipilah dari sekian beberapa barang bukti, dipilah mana yang memiliki nilai informasi dalam suatu kejadian atau perkara. Saya temukan barang bukti yang memiliki potensi yang paling besar, lalu dilakukan dengan proses analisis. Analisis ini merupakan proses penggunaan metode dan tools atau perangkat forensik untuk menemukan atau menginvestigasi lebih dalam fakta-fakta yang terdapat dari suatu bukti digital. Lalu dilanjutkan dengan proses yang terakhir, mendokumentasikan dan melakukan pelaporan terhadap informasi atau fakta apa yang didapat dari bukti digital tersebut. Nah, ini contoh kasus pada tahun 2016 kalau tidak salah.
yaitu kasus Mirna. Nah, kasusnya ini mungkin teman-teman masih ingat bahwa si Mirna ini diracuni oleh temannya sendiri bernama Jessica dengan menaruh cyanida pada kopi. Nah, pada saat kejadian itu kalau nggak salah di Cafe Olivier, dia terdapat CCTV yang merekam kejadian tersebut. Tapi karena posisi CCTV-nya jauh, jadi hasil rekamannya itu kurang jelas. Nah, disinilah peran seorang ahli digital forensik untuk menemukan fakta bagaimana menganalisis rekaman CCTV tersebut. Selanjutnya saya akan berikan cuplikan dari persidangan Jessica pada waktu itu dengan menghadirkan seorang ahli digital forensik dari kepolisian bernama M. Nuh. Beliau itu menjelaskan bagaimana pergerakan-pergerakan piksel yang tidak bisa dilihat oleh mata atau orang awam. Oke. Okay. 16.29.50 terdakwa membuka tas dengan kedua tangannya. Posisi tas ada di ujung sofa, masih di tempat dia duduk di awal. Ulang pukul berapa? Pada pukul 16.29.50. Kita lihat 16.29.50. Selama waktu itu dia kegiatannya menoleh. Kalau kita lihat itu meskipun tertutup terhalang, tapi gerakan kepala masih terlihat. Pakai stop ya, stop. Kasih mouse ya sambil dijalanin. Ya. Saudara jaksa, tidak ada senter itu yang warna merah. Kasih sama ahli. Intensitas cahayanya beda. Ya. Terus jalan. Terus. Ya, lanjut. Terus. Ya, tunggu. Ya. Terus saja ya, Pak. Ya, lagi terus. Iya, itu dia. Di zoom out supaya jelas waktunya. 16.29.41. Ya, masih belum. Ya, terus sambil proses dia berjalan, terus jalanin lagi terus. Ya, itu kedua tangannya membuka tas yang posisi ada di ujung sofa yang dia duduk di awal sebelum digeser ke tengah. Itu kedua tangan. Coba jalanin. Ulangi. Back, please, Pak Heri. Back, mundur. Ya, ini kita mundur. Ya, kita majukan kembali. Kita majukan. Kita lihat kedua tangan. Ya. Ya. Para penonton supaya tenang. Agak menjauh, zoom out. Ya, supaya jelas ya. Terus back, maju terus, maju, jalanin. Ya. Ada beberapa waktu kegiatan membuka tas, tidak cepat. Berapa detik itu kalau? Kita lihat waktunya, back, Pak Heri. Ya, 16.29.50, mundur ke 16.29.50. Ya, 16.29.50 membuka di zoom in, gedein ya. Membuka dan kedua itu kelihatan kedua tangannya ya. Terus jalanin sampai selesai kegiatan, kita lihat waktunya terus. Ya, ada meletakkan sesuatu, habis itu dia meletakkan sesuatu di atas mejanya di dekat dia, terus lanjut masih jalanin sampai tangannya selesai kegiatan. Terus yang kedua, ulangi, yang meletakkan sesuatu di atas meja apa itu? Ya, ulang lagi. Back lagi dengan gerakan pelan. Ya, mundur lagi, mundur. Ya, ini kegiatan membuka tas dengan kedua tangannya. Ya. Maju. Ya. Terus
Tuh, tangannya kelihatan tuh ada gerakan pixel di situ. Itu gerakan pixel yang ada di mouse menunjukkan gerakan tangan yang sebelah kanan. Jadi analisa di sini adalah analisa pixel. Pergerakan pergeseran sesuatu itu mengakibatkan adanya pergeseran pixel, ada perubahan. Karena memang itu jauh, jadi kita harus jelas. Oke, bagaimana cuplikan video tadi? Kalau teman-teman lihat dari kacamata orang awam, mungkin itu tidak terlihat sebagai suatu pergerakan atau kurang jelas ya, bagaimana si Jessica itu memindahkan posisi kopi yang waktu itu dibantah oleh Jessica bahwa dia memindahkan kopinya si Mirna. Nah, dari analisa dengan menggunakan metode dan tools dari si ahli forensik ini, ditemukan adanya pergerakan pixel. Nah, pergerakan pixel ini yang gampangnya itu ada perubahan posisi pixel, otomatis kalau di video itu kan ada pergerakan pixel, otomatis ada pergerakan atau motion dari seseorang. Nah, itu yang dijadikan acuan bukti bahwa si Jessica ini yang memindahkan posisi kopi untuk diminum dengan si Mirna. Oke, mungkin itu sedikit gambaran bagaimana proses komputer forensik ataupun digital forensik, mulai dari bagaimana kita mengamankan ataupun menganalisis bukti digital untuk menemukan fakta-fakta yang objektif dari suatu perkara atau kejadian. Oke, sekian dulu untuk pertemuan pertama. Terima kasih.